Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Menara Kasih. Selamat beribadah rumah tangga pada malam hari ini, Rabu 9 September 2020. Pelayan firman pada ibadah rumah tangga saat ini Bapak Penatua Tommy Laluyan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 17 bait 1 dan 2, abadi tak nampak. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Hadirlah ya Tuhan, sehingga ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu, juga firman yang kita dengar pada malam hari ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan Mazmur pujian, Mazmur 119 ayat 113 sampai dengan 120. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allah-Ku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapan-Ku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 164 bait yang pertama, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Besar begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema
kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Magenta Vokal and Band. Terima kasih atas pujiannya Magenta Vokal and Band. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita saatnya mendengar firman Tuhan yang terambil dari Amsal 4 ayat 5 sampai 6. Amsal 4 ayat 5 sampai ke 6. Apabila Alkitab sudah terbuka, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan tujuan memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu berkatilah ya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini boleh menyampaikan tentang firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kita semua
yang mendengar dan melakukannya. Berkati ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terambil dari Amsal 4 ayat 5 yang 6 yang mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop Amsal 4 merupakan nasihat penulis Amsal kepada atau ditujukan kepada anak-anak, agar mereka atau anak-anak peduli atau memperhatikan nasihat orang tuanya. Di sini juga mau dikatakan bahwa anak-anak tidak boleh melalaikan nasihat atau didikan dari orang tuanya. Begitupun pada saat orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, orang tua memberikan nasihat yang mudah dimengerti oleh anaknya, sehingga anak-anak boleh melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah secara garis besar pembacaan perikop Amsal pasal 4. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca dari Amsal 4 ayat 5 dan 6 di sini mengisahkan mengenai hikmat. Menurut kamus dalam bahasa Indonesia, kamus besar dalam bahasa Indonesia, hikmat itu artinya bijaksana, kebijaksanaan, kearifan, arif dan bijaksana. Kalau perhatikan definisi ini, ternyata hikmat itu bukan berkaitan dengan akal atau intelektual, tetapi juga berkaitan dengan hati nurani. Artinya, orang yang berhikmat itu adalah orang yang arif dan bijaksana yang dikendalikan oleh akal dan hati nuraninya. Bisa kita simpulkan sini bahwa hikmat itu adalah gabungan antara akal dan suara hati nurani atau suara Tuhan. Ini seperti dikisahkan dalam hikmat Raja Salomo pada saat memberikan keputusan. Ceritanya begini. Jadi ada dua perempuan menghadap Raja Salomo. Nah, dua perempuan ini, pertama perempuan yang satu dan yang kedua perempuan yang lain. Perempuan yang satu itu memang mendiami di rumah tersebut, sedangkan perempuan lain itu datang ke rumah tersebut. Nah, pada saat itu di rumah perempuan itu lahirlah perempuan itu melahirkan anak. Dan pada hari yang ketiga perempuan lain itu melahirkan juga anak. Nah, suatu ketika pada saat malam hari, perempuan lain itu meniduri anaknya sehingga mati. Bayangkan,
jemaat sekalian. Ya, perempuan lain itu meniduri anaknya mati. Dan kemudian perempuan lain ini menukarkan anaknya kepada perempuan yang satu itu. Kepada perempuan yang satu yang anaknya masih hidup. Nah, pada saat bangun pagi, perempuan pertama itu akan menyusui anaknya, terlihat dan tersirat dalam hatinya bahwa ini bukan anaknya. Lalu ada perempuan lain mengatakan, bukan anakmu, maaf jemaat sekalian, bisa kita lihat di 1 Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 3 supaya lebih jelas lagi. 1 Raja-Raja 3 ayat 21 dulu, dari ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawanya pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup ini menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi perempuan yang lain itu berkata, supaya jangan untukku maupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Demikian jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat dari Raja Salomo, bahwa hikmat dari Salomo berasal daripada Allah, sehingga dia boleh melakukan atau memberikan keputusan dengan adil. Nah, itu kisah dari Raja Salomo mengenai hikmat, bahwa beliau memberikan keputusan yang adil. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitupun ya Bapak, begitupun nasihat yang berdasarkan intelektual, akal, ini juga dicampuri atau dicampur tangan Tuhan lewat hati nurani. Karena itu sebagai orang percaya, ketika memberi nasihat kepada anaknya, ia juga selalu berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya bisa berhikmat. Nah, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi nasihat dari Amsal ini secara tersirat mengatakan agar sang anak yang menerima nasihat dari orang tua
ini harus peduli terhadap nasihat itu. Jangan mengabaikannya. Sebab nasihat orang tua yang berhikmat akan membuat kehidupan terpelihara, terjaga, atau terlindungi. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhubungan dengan anak, mari kita baca dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Demikian dengan jelas pernyataan ini bahwa anak-anak harus menghormati orang tua. Supaya apa? Ini supaya mendapatkan kebahagiaan dan panjang umur. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga tahu bahwa saat ini adanya pandemi COVID-19. Nah, kaitan dengan ini, kita juga sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga harus berhikmat kepada pemerintah. Dengan cara kita harus patuh dan tunduk kepada pemerintah apa yang diatur oleh pemerintah tersebut. Sebagai contoh, kita harus menggunakan masker, kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak. Itulah aturan dari pemerintah. Nah, untuk itu kita sebagai orang percaya patuhilah pemerintah. Seperti yang tertulis di dalam Roma 13 ayat 1. Saya akan bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian pernyataan firman Tuhan, jemaat, bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Untuk itu, patuhlah kepada pemerintah. Baik jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri khotbah ini, mari kita baca dari Mazmur 111. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Jika engkau
Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat yang tak berbuah di karang. Baik jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan, atas pengertian Tuhan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Hamba-Mu boleh mengatakan tentang firman-Mu mengenai hikmat. Untuk itu, ajarkanlah kami ya Bapa. Ajarkan kami supaya kami boleh berhikmat, sehingga kami boleh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa doakan surga, berkati ya Bapa untuk situasi dan kondisi saat ini, khususnya di negara tercinta ini, negara Republik Indonesia. Berkati dari pemerintahan, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, sampai ke tingkat yang terendah, bahkan sampai ke RT rumah tangga. Berkatilah mereka ya Bapak, para pemimpin kami ini, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melakukan tugas kenegaraannya dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Berkati juga Bapak situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Engkau tahu situasi seperti ini. Untuk itu berkati ya Bapak kepada saudara-saudara yang sakit karena COVID-19, Tuhan sembuhkan. Dan kepada saudara-saudara yang ditinggalkan meninggal karena COVID-19, Tuhan berkati keluarga, beri kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan, berkatilah kami yang sehat ini, berikanlah imun yang kuat dan makanan dan minuman yang sehat, sehingga kami terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa doakan surga, berkati Bapa pelayanan-pelayanan yang ada di muka bumi ini, terutama di gereja GPB Merakasi ini. Tuhan berkati KMJ, presbiter, jemaat, biarlah Tuhan melindungi dan menjaganya. Terima kasih ya Bapak. Bapak doakan surga, berkati ya Bapa pada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kepada saudara-saudara kami yang kekurangan, Tuhan tambahkan rezeki. Dan kepada saudara-saudara yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Bapa atas semuanya itu. Berkati kami ya Bapa yang bertugas saat ini beserta dengan keluarga masing-masing. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan Bapa, sehingga kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa semuanya itu. Bapa doakan surga, kami percaya Tuhan akan memberkati terutama pendamping pelayan firman, ini Penatua Opir,
Tuhan berkati beserta dengan keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, dan berkati pun dimanapun beliau berada. Kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Terima kasih Bapak semuanya itu. Biarlah doa-doa ini kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365A, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 52, bait pertama, Hai dengarlah anakku.
Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat-Nya. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh.